Halo sahabat biologi, kembali lagi bersama saya Diana Novita dalam acara video edukasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengukuran denyut nadi. Sebelum lanjut, sahabat biologi jangan lupa untuk di-like, komen, and share ya. Pernahkah sahabat biologi mengamati seorang petugas medis yang meletakkan jari tangannya pada pergelangan tangan si pasien seperti ini? Lalu, kenapa petugas medis meletakkan jari tangannya pada pergelangan tangan si pasien? Benar sekali, yang dilakukan oleh petugas medis tersebut adalah untuk mengukur denyut nadi yang ditimbulkan akibat kontraksi jantung pada seseorang. Kenyataannya, denyut nadi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya ketika tubuh sedang aktif dan pada saat beristirahat. Pernahkah sahabat biologi mengecek denyut nadinya sendiri, misalnya pada saat beristirahat, dalam keadaan duduk, dalam posisi berdiri, dan pada saat setelah olahraga? Apakah keempat aktivitas tersebut memiliki denyut nadi yang sama? Untuk lebih jelasnya, sahabat biologi simak video berikut ini ya. Tujuan yang pertama yaitu memeriksa denyut nadi. Tujuan yang kedua yaitu mengamati pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengamati pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Jantung merupakan salah satu organ vital yang dimiliki oleh manusia. Fungsi utama jantung adalah memompakan darah yang berasal dari jantung, selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, jantung berperan sebagai suplai darah ke seluruh tubuh. Jantung dapat memompahkan darah menuju ke seluruh tubuh melalui penjalaran impuls berupa sinoatrial node, atrioventricular node, dan berkas His. Perambatan impuls pada jantung dimulai dari sinoatrial node, selanjutnya akan dirambatkan ke bagian otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Selanjutnya, impuls mencapai atrioventricular node, di mana atrium akan ditunda oleh atrioventricular node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventrikel. Keadaan ini memungkinkan atrium untuk berkontraksi mendahului ventrikel. Dari atrioventricular node, impuls akan dirambatkan menuju ke bagian berkas His dan akan menuju ke serabut Purkinje yang akan memberikan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel. Dengan demikian, seluruh jantung dapat berkontraksi. Melalui penjarahan impuls ini, maka jantung dapat berdenyut secara berirama pada pembuluh darah arteri. Denyutan ini dapat dirasakan pada beberapa tempat, misalnya pada pergelangan tangan dan pada bagian leher. Denyutan ini kemudian diistilahkan sebagai denyut nadi. Denyut nadi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu denyut nadi basal, denyut nadi istirahat, dan denyut nadi latihan. Denyut nadi basal yaitu denyut nadi pada saat baru bangun atau sebelum melakukan aktivitas. Denyut nadi istirahat yaitu denyut nadi ketika istirahat atau sedang bersantai tanpa melakukan pekerjaan. Sedangkan denyut nadi latihan yaitu denyut nadi ketika seseorang melakukan aktivitas. Denyut nadi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu aktivitas fisik dan istirahat. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, maka denyut nadi akan menunjukkan angka 120 kali atau lebih per menit. Sedangkan pada saat beristirahat, denyut nadi akan melambat dan menunjukkan angka sekitar 60-80 kali per menit. Berbagai faktor yang mempengaruhi denyut nadi yaitu diantaranya usia, jenis kelamin, berat badan, posisi, dan kesehatan tubuh seseorang. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur denyut nadi yaitu secara palpasi. Proses pengukuran dapat dilakukan dengan meraba arteri radialis dengan menggunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat dan merasakan denyutannya per menit serta irama denyutannya. Dalam pengukuran ini mencakup 4 hal, yaitu berbaring, posisi duduk, posisi berdiri, dan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik mencakup 3 kegiatan, yaitu berlari di tempat, naik turun tangga, dan squat jump. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengukuran denyut nadi ini yaitu ada stopwatch dan alat tulis. Langkah kerja yang dapat dilakukan pada posisi berbaring yaitu dengan berbaring selama 1 menit
Setelah 1 menit dilakukan pemeriksaan frekuensi denyut nadi pada bagian pergelangan tangan, tepatnya di arteri radialis dekstra, dengan menggunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk langkah kerja pada posisi duduk dapat dilakukan dengan duduk tenang selama 1 menit. Setelah 1 menit dilakukan pengecekan frekuensi denyut nadi pada bagian arteri radialis sinistra dan dapat dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk langkah kerja pada posisi berdiri dapat dilakukan dengan berdiri dengan tenang selama 1 menit. Setelah 1 menit dilakukan pengecekan frekuensi denyut nadi pada bagian arteri radialis dengan menggunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk aktivitas pertama dapat dilakukan dengan berlari di tempat selama 3 menit. Setelah 3 menit dilakukan pengecekan denyut nadi pada arteri radialis sinistra dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk aktivitas kedua dapat dilakukan dengan squat jump selama 3 menit. Setelah 3 menit dilakukan pengukuran frekuensi denyut nadi pada arteri radialis sinistra dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Untuk aktivitas ketiga dilakukan dengan naik turun tangga selama 3 menit. Setelah 3 menit dilakukan pengukuran denyut nadi pada bagian arteri radialis sinistra dengan menggunakan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan ke-6 kegiatan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran, maka diperoleh hasil yaitu pada posisi berbaring, duduk, dan berdiri merupakan denyut nadi istirahat. Hal ini dikarenakan pada saat berbaring, posisi duduk dan posisi berdiri dalam keadaan santai tanpa melakukan aktivitas. Hasil pengukuran denyut nadi pada posisi berbaring dan pada posisi duduk berada pada rentangan 60-80 kali yang dapat dilihat dari nilai rata pada posisi berbaring yaitu 76,6 dan pada posisi duduk yaitu 79,3. Sedangkan jumlah pengukuran denyut nadi pada posisi berdiri menunjukkan angka 81,3. Di samping karena faktor kesehatan, faktor eksternal seperti peningkatan suhu udara dapat menyebabkan jantung bekerja dengan cepat. Sehingga rata jumlah denyut nadi pada posisi berdiri melebihi rentangan 60-80 kali sesuai dengan denyut nadi istirahat. Dari ketiga kegiatan tersebut, frekuensi denyut nadi pada saat berbaring memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan pada saat posisi berdiri dan pada saat posisi duduk. Hal ini disebabkan karena sistem kardiovaskular pada saat berbaring memiliki gaya gravitasi yang lebih rendah, sehingga menyebabkan jantung tidak memompahkan darah dengan cepat. Sedangkan pada posisi duduk dan pada posisi berdiri, jantung lebih cepat memompahkan darah karena melawan gaya gravitasi. Dengan demikian, frekuensi denyut nadi akan semakin meningkat. Dibandingkan dengan posisi berbaring, duduk, dan berdiri, pada aktivitas fisik terjadi peningkatan jumlah denyut nadi. Hal ini dapat disebabkan karena aktivitas tinggi yang dapat menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar. Kebutuhan oksigen yang semakin meningkat dapat menyebabkan jantung berkontraksi dengan cepat, sehingga akan menyebabkan frekuensi denyut nadi akan semakin meningkat. Dengan demikian, aktivitas fisik dapat menyebabkan meningkatnya kecepatan denyut nadi. Simpulan dari pengukuran denyut nadi ini antara lain, yang pertama, denyut nadi dipengaruhi oleh kontraksi jantung. Kedua, frekuensi denyut nadi pada saat berbaring dalam keadaan normal, yaitu berada pada rentangan 60-80 kali per menit. Ketiga, frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh posisi tubuh karena terdapat gaya gravitasi. Keempat, aktivitas fisik dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi karena metabolisme tubuh semakin meningkat. Nah, sahabat biologi, itu dia informasi mengenai pengukuran denyut nadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa.